Apakah seperti itu Mas? Kalau untuk scalping cuma lihat candle saja, ya saya biasanya cuma lihat candle aja. Candle di sini itu struktur Pak. Jadi contoh kita akan lihat market di sini, contoh kita lihat di H4 kan, kita lihat sesimpel aja, pop pop pop, oke, lanjut turun. Beres. Kemudian yang satunya kita lihat trennya sedang tren turun. Ini indikasi sama H4 tadi masih bearish kan candlenya. Kemudian cari-cari itu areanya. Kebetulan tadi kok pas di M15 saya kelihatan bahwa market itu turun, ada candle kayak gini, terus turun, ada candle kayak gini, sama ya wes, biasanya kayak gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Yang dilingkari ini adalah koreksi teman-teman. Jadi sebelum koreksi ini muncul candle cukup besar ya, atau istilahnya marubozu atau signifikan, kemudian dikoreksi, kemudian langsung di break kembali teman-teman. Nah ini tadi entry-nya Rizky Aditama ini dia langsung melihat histori sebelumnya ya. Nah kalau kita lihat ini ada kesamaan teman-teman. Jadi ketika candle besar muncul dikoreksi tidak kuat balance teman-teman. Jadi kalau saya langsung hajar di sana ya. Dengan catatan harus melihat time frame besarnya. Apakah sejalan? Nah, itu sangat penting sekali. Nah, jadi market itu imbalance, meninggalkan area imbalance dan langsung entry. Ya, jadi langsung saya contohkan di chartnya ya teman-teman ya. Jadi konfirmasinya itu seperti pola candle kursi standar ya teman-teman ya. Nah, jadi beliaunya di time frame M15 teman-teman. Jadi sama aja sebenarnya konsepnya teman-teman. Buka di time frame besarnya sesuai konfirmasinya di M15. Di sini saya akan carikan contoh yang sama teman-teman ya. Ini teman-teman, tapi ini balance ya. Yang dicontohkan tadi imbalance. Nah, contoh ini teman-teman. Ini meninggalkan area imbalance. Nah, ini. Coba cari yang langsung ya, yang candle koreksi meninggalkan area imbalance, kemudian melanjutkan ya. Saya akan cari contoh yang seperti itu teman-teman. Nah, di sini ya. Ini body, dia koreksi namun nggak kuat dan ditutup kembali teman-teman. Break. Nah, jadi seperti itu. Ini juga masuk ya, tapi terlalu besar ini. Kalau saya pribadi, saya lebih menggunakan time frame H1 ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu contohnya juga, teman-teman. Area ya, area imbalance, candle bearish, break, kemudian dikoreksi candle bullish, namun meninggalkan area imbalance dan lanjut ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya pribadi langsung entry di sini, teman-teman, setelah candle bullish ini terbentuk ya. Saya melihat di time frame besarnya sesuai trennya,
dan dikonfirmasi. Ini sudah konfirmasi teman-teman ya, dikoreksi tapi rejection dan meninggalkan area imbalance. Nah, jadi kalau entry langsung ini teman-teman, kita mendapatkan RR yang cukup bagus. Nah, ini ya, ini sudah konfirmasi, stop lossnya di atasnya itu teman-teman. Bisa 1:3 dapat ya teman-teman ya. Ini kelebihannya teman-teman, kelebihannya langsung entry. RR-nya bagus, namun teman-teman kalau kurang terbiasa mungkin bingung mana konfirmasinya. Nah, ini harus dipadukan dengan time frame besar teman-teman. Seperti yang sudah sering saya share ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini bisa saja teman-teman. Tapi saya lebih suka yang satu candle dulu, kayak satu candle koreksi meninggalkan area imbalance. Kalau ini kan 2 candle. Setelah itu koreksi dan melanjutkan. Jadi kelebihannya ini adalah RR-nya sangat istimewa teman-teman. Coba kita lihat lagi, cari. Ini balance ya. Balance. Nah ini teman-teman, meninggalkan gap ya ini malah ya. Ini biasanya hari Senin ya, kita cari yang lain. Ini ya teman-teman ya. Namun dia drama ya di bawah ya. Nah ini dia mengambil balance-nya ini, balance. Ya kalau memang time frame sedikit kecil kurang ya teman-teman ya, menurut saya minimal H1. Nah ini contoh teman-teman, ini contoh ya. Jadi muncul candle Marubozu. Nah setelah itu dikoreksi bullish dan meninggalkan area imbalance. Ini pertanda teman-teman, karena dikoreksinya itu membentuk candle seperti ini, seperti hampir kayak Jody doji ya. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Bye bye.